Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat sehingga kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kesempatan kali ini untuk mendengarkan sosialisasi atau aksi nyata yang akan saya lakukan di sekolah. Aksi nyata yaitu berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah, yaitu khususnya di SDN 57 Bulu-Bulu. Baik Bapak Ibu, topik dalam sosialisasi atau aksi nyata pada kesempatan kali ini yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi, yaitu segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita melangkah ke materi budaya positif, ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu guru setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama itu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bapak Ibu setuju atau tidak? Bagaimana Bapak Ibu? Tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju? Oke. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Iya, jadi ada yang setuju, ada yang tidak. Baik, kita melangkah ke materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu yang saya hormati, tahukah Bapak Ibu apa sih makna dari kata disiplin? Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata disiplin? Pernah. Apa yang terbayang di pikiran Bapak Ibu? Atau apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu mengenai makna disiplin? Oke, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, di sini disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara yang mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ki Hajar Dewantara mengatakan juga agar mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, yaitu menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal.
Dan disiplin dari luar disebut dengan motivasi eksternal. Jadi disiplin dari dalam diri itu merupakan motivasi dari internal. Kemudian disiplin dari luar itu motivasi eksternal. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari kata perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, Ki Hajar Dewantara di sini mengambil kutipan dari Dian Gosen yang mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar, berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau juga disebut dengan pengikut. Disiplin juga ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Nah, disiplin positif. Jadi di sini yang dimaksud dengan disiplin positif dari kita rangkai dari menurut Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen, disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif juga merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin sangat berbeda dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Jadi disiplin itu sangat berbeda dengan hukuman. Sebagai seorang pendidik, tentu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi instruktif, bukan ekstrinsik. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan ini pasti anak Indonesia ingin mencapainya. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang merupakan nilai-nilai yang tercantum dalam kurikulum kita, kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila ini ada beberapa hal yang akan kita capai. Ada 6 yang akan dicapai, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Inilah nilai-nilai yang harus dicapai ketika kita melakukan atau menjalankan kurikulum Merdeka. Nilai-nilai kebajikan universal dari 9 pilar karakter. Yang pertama itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dari 9 pilar ini, inilah yang menjadi karakter pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita melangkah ke materi yang kedua, yaitu teori motivasi perilaku manusia, hukuman, penghargaan, dan restitusi.
Jack Boser membagi 3 motivasi manusia atau 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan tetapi dan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini merupakan motivasi untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Motivasi ini bersifat eksternal atau bersifat dari luar. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi tadi ada 2 motivasi dari luar dan 1 dari dalam atau internal. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini merupakan motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi sama ini merupakan juga motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal atau merupakan tujuan dari disiplin positif. Apa itu hukuman? Bapak Ibu tahu apa itu hukuman? Jadi hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan biasanya berupa hukuman fisik maupun psikis. Murid atau anak akan merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau dengan kata-kata. Kemudian konsekuensi. Apa sih itu konsekuensi? Konsekuensi di sini bentuknya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya dan akan diterima bila ada pelanggaran. Itulah yang dimaksud dengan konsekuensi. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya
tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, murid akan melakukan kegiatan di luar. Kegiatan pembelajaran misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas yang ketinggalan. Sekarang, apa itu penghargaan? Menurut Al-Fiqhon, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Dan selanjutnya mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita memberikan penghargaan efektif, jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, ini adalah dalam jangka waktu pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang akan kita lakukan. Jadi, ketika kita memberikan penghargaan terus-menerus kepada murid kita, maka motivasi belajarnya itu akan tergantung dari penghargaan yang kita berikan. Ketika kita tidak memberikan penghargaan kepada murid, maka anak-anak akan menjadi malas belajar atau malas mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya, apa itu restitusi? Bapak Ibu pernah dengar restitusi, istilah restitusi? Pernah? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itulah yang disebut dengan restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, menjadi disiplin yang positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi menggunakan pendekatan ketika murid berbuat salah. Guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Misalnya ada murid kita yang membuat kesalahan atau berkelahi, kita memanggilnya, kemudian kita pertanyakan kenapa bisa berkelahi, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas kita yang sudah disepakati, dan yang terakhir itu kita mengajaknya apakah perbuatan tersebut sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Jadi itu merupakan dari restitusi. Restitusi di sini memberi peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya. Ketika mereka melakukan kesalahan, karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk
belajar dari kesalahan. Jadi ya, ketika kita memiliki ciri-ciri restitusi, ketika kita membuat permasalahan, maka kita akan belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan sembilan, yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada dua identitas, ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Di mana identitas gagal itu dengan melakukan hukuman. Jadi ketika kita melakukan hukuman itu dikatakan dengan identitas gagal. Kemudian identitas sukses. Di sini ada kata disiplin, yaitu ada konsekuensi dengan restitusi. Yang pertama itu ketika kita menghukum dengan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di identitas sukses, konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian pada restitusi ini kita harus memilih, atau restitusi merupakan pilihan. Itulah salah satu contohnya. Selanjutnya ini ada hukuman dengan konsekuensi. Hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jikalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian untuk hukuman membuat anak sakit baik secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian konsekuensi di sini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tindakan guru ketika tindakan guru atau hukuman atau konsekuensi. Misalnya tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan contoh apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi. Contoh tindakannya, guru menyuruh murid mencatat 100 kali di bukunya dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, bukan hukuman. Ya, jadi ini merupakan tindakan hukumannya Bapak Ibu ketika anak terlambat, kemudian kita menyuruhnya untuk menulis 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat, itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, jadi ketika anak-anak disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu juga termasuk hukuman. Kalau murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi ya, karena anak-anak mengganti buku yang
tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar? Konsekuensi, ya. Oke, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas merupakan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perubahan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian kita bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, yaitu tabel T dan Y. Hormat. Di sini ada hormat. Kami meyakini bahwa yang sangat penting untuk menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Untuk format Y, ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Keyakinan pendalaman keyakinan kelas. Hormat terdengar. Kalau terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Di sini hormat ada terdengar, terlihat, berperilaku. Peraturan, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelas merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Dalam keyakinan kelas itu termasuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu juga termasuk menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya itu tentang kesehatan. Menggunakan masker juga merupakan keyakinan kelas tentang kesehatan dan keselamatan. Ada 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, materi keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Apa sih kebutuhan bertahan hidup manusia? Di sini kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya rumah, kesehatan, makanan, dan berproduksi. Kebutuhan untuk diterima atau kasih sayang dan rasa diterima merupakan kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan dan atas kemampuan, meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati, dan keinginan. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan, meliputi kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Sebagai manajer, menurut Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu ini berada di posisi mana? Apakah di penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman,
pemantau atau manajer? Apakah ada misalnya penghukum ketika guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu merupakan contoh penghukum. Ketika kita berkata kepada murid, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, kamu akan rasakan. Itu di penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, guru mengatakan seperti ini, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ini merupakan contoh membuat orang merasa bersalah. Kalau kita berperan sebagai teman, kita berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Jadi itu merupakan contoh perilaku memposisikan diri kita sebagai teman. Kalau pemantau, guru berkata begini, apa peraturannya? Kalau manajer, guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, yang mana yang paling bagus diterapkan dalam proses pembelajaran? Pemantau? Apakah Bapak Ibu sudah sudah melakukannya? Belum? Oke, kalau belum, marilah kita memperbaiki dari 5 posisi kontrol ini. Dari 5 posisi kontrol ini yang paling bagus kita terapkan di sekolah yaitu sebagai manajer, dan yang tidak untuk kita terapkan yaitu sebagai penghukum. Kenapa? Karena anak-anak akan merasa sakit hati ketika kita menghukum anak-anak. Pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Yaitu orang yang membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah guru yang memiliki ciri-ciri penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Siapa yang mengatakan kira-kira ini? Siapa? Temannya. Jadi teman. Kalau kita mengatakan ayolah kerjakan, ibu sudah capek, itu termasuk termasuk posisi kontrol yang di posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa yang mengatakan kira-kira ini? Posisi mana? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Siapa yang mengatakannya? Seorang guru yang selalu menghukum muridnya. Oke Bapak Ibu, jadi kita tadi sudah melihat 5 posisi kontrol diri. Sekarang Bapak Ibu akan merefleksikan diri atau merenungkan, saya berada di posisi mana? Apakah penghukum, sebagai pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, atau manajer? Silakan Bapak Ibu renungkan dalam diri Bapak Ibu. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Bapak Ibu pernah dengar istilah restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ini merupakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bisa kita lakukan ketika anak-anak membuat kesalahan dalam kelas atau di sekolah. Yang pertama itu kita melakukan dengan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini termasuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini merupakan contoh pertanyaannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kita menanyakan keyakinan kelas. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalnya saya ingin memperbaiki, saya ingin menjadi orang yang sopan, saya ingin menjadi orang yang jujur, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini merupakan contoh segitiga restitusi. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini misalnya ketika kita membuat kesalahannya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi kita mempertanyakan seolah-olah ini kita tidak mencari kesalahan anak-anak tersebut. Kemudian yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Di sini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Apakah itu power, freedom, love, and belong, fun, atau survival? Contoh pertanyaannya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini merupakan contoh pertanyaan ketika kita memvalidasi kebutuhan anak-anak yang melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, seperti itu. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia, berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai apa yang sudah kita lakukan? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati di dalam kelas? Kelas yang dinilai itu seperti apa? Ini merupakan contoh pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Jadi kesimpulannya, membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah. Perlu upaya yang mendasar, upaya yang konsisten, dan aksi yang nyata dari kita semua. Kita bisa melakukannya dengan memulai dari hal-hal kecil untuk merencanakan yang terbaik untuk siswa kita.
buah dari kerja keras kita tidak bisa kita lihat langsung hasilnya, namun dapat terlihat ketika murid kita telah bertumbuh menjadi orang yang sukses di pekerjaannya. Kehidupan dan relasinya dengan orang lain dengan karakter yang baik dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Terima kasih Bapak Ibu. Materi itulah materi dari saya. Bapak Ibu boleh dari materi yang saya paparkan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Ibu aja Fitriati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang ingin saya tanyakan, sepanjang penjelasan tadi saya ingin tanya tentang keyakinan kelas. Mengapa dikatakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa bedanya, Bu? Terima kasih. Ya, beri aplaus dulu untuk Ibu Haja Fitriati. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pertanyaannya itu, mengapa dikatakan keyakinan kelas bukan peraturan saja? Ya, seperti itu. Oke. Coba kita bayangkan, mengapa kita melakukan atau mengapa kita memiliki peraturan harus memakai helm dalam berkendaraan roda 2, dan mengapa kita harus memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, dari nilai-nilai keselamatan atau kesehatan tersebut, inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat. Nah, terlepas dari itu, latar belakang suku, negara, dan bahasa kita maupun agama, itulah yang menjadikan nilai-nilai universal kita tekankan pada keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu lebih menjurus pada tentang pertanyaan-pertanyaan atau lebih terinci. Kemudian kalau peraturan kelas, dia akan terarah pada hukuman ketika melanggar peraturan di kelas. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan keyakinan kelas itu juga merupakan hal yang sangat abstrak dan atau yang biasa kita lebih terinci dan konkret seperti itu ya. Jadi itulah mengapa dikatakan keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas. Mungkin yang selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan Bagus. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu tentang langkah-langkah apa yang dilakukan ketika kita menemukan murid yang melakukan kesalahan. Langkah-langkah apa yang dilakukan ketika kita menemukan murid yang melakukan kesalahan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Agus. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi yang Ibu Agus pertanyakan adalah langkah-langkah apa yang kita lakukan ketika kita menemukan murid yang melakukan kesalahan. Yang pertama itu langkah yang paling bagus yaitu dengan segitiga restitusi, di mana langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, pertanyaan untuk
menstabilkan identitas, yang pertama itu kita menanyakan kepada murid yang melakukan kesalahan. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun apa yang menjadi dasar kenapa kenapa anakku melakukan kesalahan tersebut? Itu merupakan contoh menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Misalnya, pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu merupakan contoh pertanyaan memvalidasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini contoh pertanyaannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Misalnya kita sudah melakukan atau sudah membuat keyakinan dalam kelas. Nah, anak-anak ini membuat kesalahan. Nah, kita pertanyakan dalam menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Misalnya nilai jujur, sopan, menghormati. Itu merupakan contoh pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Kemudian yang kedua, contoh pertanyaan menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi seperti apa? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, tentu saja ketika kita menanyakan kepada murid, murid akan menjawab, saya ingin menjadi orang yang sopan. Saya ingin menjadi orang yang selalu menghargai teman. Seperti itu, Bapak Ibu. Bagaimana Bu Agus? Terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silahkan Pak Hendra. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk saya untuk bertanya kepada Ibu. Yang mau saya tanyakan adalah ciri-ciri restitusi yang baik untuk anak didik kita. Itu yang pertama. Untuk satu itu saja dulu yang saya tanyakan untuk kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendra atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan Pak Hendra adalah ciri-ciri restitusi. Oke, sebelum kita masuk ke ciri-ciri restitusi, kita perlu ketahui apa itu restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan yang menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen 2004. Nah, ciri-ciri restitusi ada 9 ya Bapak Ibu. Jadi ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika kita memiliki murid yang melakukan kesalahan, kita tidak mencari kesalahan murid tersebut, tetapi kita belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh murid. Itu merupakan ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan.
Ini ini merupakan ciri-ciri restitusi yang kedua, yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Dengan melakukan restitusi, maka kita akan memperbaiki hubungan antara murid yang satu dengan murid yang lain ketika dia melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, ada namanya tawaran, bukan paksaan. Jadi kita melakukan penawaran kepada murid yang melakukan kesalahan, bukan dengan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kesalahan yang dibuat akan dilihat dalam dirinya, akan direnungkan dalam dirinya. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketujuh, maksudnya yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik dilakukan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, maka perhatikanlah diri kita. Ya, di situ ada namanya restitusi diri yang merupakan cara yang paling baik dilakukan. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi ketika kita memiliki murid yang melakukan kesalahan, jangan diberi hukuman dengan secara fisik, tetapi ubahlah dengan karakter. Karena ketika kita menghukum anak kita dengan hukuman secara fisik atau dengan psikis, maka anak murid akan merasa sakit hati yang cukup dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang kedelapan, yaitu restitusi fokus pada solusi. Jadi ciri-ciri restitusi yang kedelapan ini adalah fokus pada solusi, bukan mencari kesalahan pada murid, tetapi menyampaikan solusi atas apa yang telah diperbuat oleh murid kita. Yang terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Inilah 9 ciri-ciri restitusi yang akan kita lakukan di sekolah kita. Bagaimana Pak Hendra atas jawaban? Pada dasarnya kita restitusi itu terkadang bahwa ada diri sendiri, tetapi terkadang anak itu biasanya tidak melihat kesalahannya, tapi selalu menyalahkan kepada temannya. Jadi bagaimana restitusi ini menjadi lebih aktif lagi ke sekolah kita, dan selama ini masih ada juga hukuman-hukuman yang selalu diberikan kepada anak itu tersebut. Baik, terima kasih atas masukannya lagi. Ya, terkadang ketika ada murid kita yang melakukan kesalahan bersama temannya, maka murid yang lain akan mempersalahkan temannya yang lain juga. Nah, itu sangat manusiawi dalam sekolah ya. Jadi langkah kita adalah dengan memperbaiki atau melakukan segitiga restitusi ini untuk diterapkan di sekolah kita, sehingga tercipta budaya positif dalam lingkungan SDN 57 Bulu-Bulu. Seperti itu Pak. Baik, tidak ada lagi pertanyaan? Oke. Selanjutnya Bapak Ibu,
Bagaimana Pak Hendra? Terima kasih Bu atas penjelasannya tentang konstitusi. Tapi ada lagi pertanyaan sedikit lagi. Bisa? Oke, saya ingin bertanya lagi, yaitu tentang posisi kontrol yang tadi Ibu paparkan 5, sempat saya dengar 5 posisi kontrol. Sebutkan itu, tolong disebutkan kembali lagi untuk bagi guru kami juga harus mengetahui 5 posisi kontrol itu. Di mana tempatnya kita di situ? Apakah sebagai pendengar ataukah manajerial, apa yang kita sempat saya dengar. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Hendra atas pertanyaannya kembali. Jadi 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama ada namanya penghukum. Yang pertama itu adalah penghukum. Kemudian yang kedua membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Yang keempat pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Contoh atau motivasi ketika guru berbuat, misalnya guru berbuat di posisi kontrol penghukum. Misalnya guru menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir murid. Itu termasuk posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Misalnya guru berbuat, dia berceramah dan mengatakan, seharusnya tidak begini, ibu kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Itu merupakan contoh membuat orang merasa bersalah. Kemudian di posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Guru berbuat seperti ini. Dia membuatkan alasan-alasan untuk murid. Jadi guru ini membuat alasan-alasan untuk murid. Itu posisi kontrol pada teman. Kemudian untuk pemantau, guru berbuat, misalnya dia menghitung dan mengukur. Pada posisi yang terakhir atau manajer, misalnya guru berbuat, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu contoh ketika guru berbuat pada 5 posisi kontrol. Kalau guru berkata, ya, guru berkata misalnya pada penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, kamu akan ibu guru hukum. Itu contoh ketika di posisi kontrol penghukum. Kalau di posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, guru berkata seperti ini, kamu seharusnya tidak begini, kamu sudah tahu itu hal yang tidak bagus untuk dilakukan, mengapa kamu melakukan itu? Nah, itu sebagai contoh membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Guru, misalnya guru berkata seperti ini, ayolah lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau ini? Masa kamu tidak mau? Kamu ingat tidak? Ibu sudah melakukan apa untuk kamu? Itu sebagai posisi kontrol teman ketika guru berkata seperti itu. Nah, posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau, guru berkata seperti ini, apa peraturan kelas kita? Apa peraturannya? Seperti itu ya. Jadi untuk yang kelima, posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Guru berkata seperti ini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi di posisi manajer ini, guru berkata atau guru berkata kepada murid
yakini? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi di posisi manajer ini sangat luar biasa ya, karena pada posisi manajer ini menghargai diri kita sendiri dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, bukan mencari kesalahan pada murid. Seperti itu Pak Hendra. Saya katakan di sini yang menarik posisi kontrol itu manajer yang paling memberikan sempat saya bilang lebih bagus itu di sini posisikan kita dibandingkan dengan ada empat posisi kontrol. Iya, betul sekali Pak Hendra. Jadi untuk 5 posisi kontrol ini yang paling bagus yang untuk kita terapkan yaitu posisi manajer, ya. Karena posisi manajer ini tidak akan menghukum, tetapi dia akan menanyakan keyakinan yang telah kita buat dalam kelas. Seperti itu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, marilah kita renungkan kita berada di posisi mana. Apakah kita berada di penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Silahkan Bapak Ibu renungkan dalam diri Ibu, Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih sudah hadir dalam sosialisasi atau aksi nyata yang telah saya paparkan. Semoga apa yang saya paparkan atau materi yang saya sampaikan dapat kita aplikasikan di sekolah kita ini di SDN 57 Bulbulu mengenai budaya positif. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.